Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di sini kakak ingin menyampaikan pembahasan jawaban mengenai ulangan harian kemarin. Kan pada minta nih jawaban dari ulangan harian kemarin. Sekarang kakak bahas melalui video. Semoga dengan video ini kalian bisa paham apa yang telah kakak sampaikan. Langsung masuk ke soal yang pertama. Kan tentukan bilangan oksidasi dari sulfur dari dua senyawa ini. Ada senyawa ion sama senyawa molekul. Sekarang kita masuk pada yang pertama. Di sini kan ada Al2SO4 3-. Maaf, Al2SO4 3. Kan sudah pernah belajar toh ionisasi. Di sini SO4 itu mempunyai muatan -2. Masih ingatkah? SO4 itu mempunyai muatannya -2. Betul nggih? Nah, sekarang kita masuk menentukan biloxnya. Di sini kan oksigen mempunyai bilox -2 dikalikan dengan 4, maka -8. Agar muatan bilox totalnya -2, maka bilox dari sulfurnya +6. Begitu. Kemudian yang kedua dari ion SO3 2-. Di sini seperti sama-sama kayak tadi, oksigen mempunyai bilox -2 dikalikan dengan 3 kan -6. Kemudian bilox sulfurnya agar totalnya -2, maka bilox sulfur di sini itu +4. Maka jawabannya +6 dan +4. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ditanyakan manakah reaksi yang setara. Sudah kakak sampaikan bahwa reaksi yang setara itu jika atom-atom sebelum reaksi itu sama dengan atom-atom sesudah reaksi. Begitu pula dengan koefisiennya. Begitu pula dengan muatannya. Muatan di sebelah kiri itu sama dengan muatan di sebelah kanan. Kan dicek nih poin A, B, C, D, E. Mana reaksi yang setara? Nah, didapat jawabannya itu yang ini. Kita buktikan. Mn di sini 2. Di kanan juga 2. Sama toh? Kemudian I-nya. I di sini 3 kali 2 6. Di sini juga 6. Kita lihat hidrogennya di sini 8. Di kanan juga 8. Oksigennya di sebelah kiri 2 kali 4 8 ditambah dengan 4 12. Di sebelah kanan di sini ada 2 kali 2 4. Di sini ada 8 12. Maka reaksi di sini sudah setara. Jadi untuk menentukan mana yang setara itu kita lihat aja di poin A, B, C, D, E mana yang atom-atom sebelum reaksi itu sama dengan atom-atom setelah reaksi atau hasil reaksi. Hitung juga muatannya. Di sini kan muatannya 2 dikali 1 -2 dikali 6 ditambah dengan 6 -8 muatannya di sebelah kiri reaktan. Kemudian di sebelah kanan hasilnya di sini kan 8 dikali 1 -8. Jadi muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama-sama -8. Jadi persamaan ini sudah setara. Sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan diketahui nih persamaan redoks ini. Kita suruh menentukan berapa nilai dari A, B, C, dan E. Ini kan kita harus setarakan dulu persamaan ini. Sekarang kita setarakan. Kita tentukan biloxnya terlebih dahulu. Di sini oksigen -2 dikalikan dengan 7 -14. Maka di sini +14.
12 dibagi 2 plus 6. Kemudian di sini oksigen minus 2 dikalikan 2 minus 4. Agar totalnya minus 1, maka di sini plus 3. Di sini plus 3. Kita abaikan H plus dan H2O-nya dulu. Kemudian di sini minus 2 dikalikan 3 minus 6. Agar totalnya minus 1, maka ditambahkan minus plus 5. Sudah. Maka di sini yang berubah beloknya kita tandai. Di sini dari plus 6 menjadi plus 3, maka reduksi. Sedangkan ini plus 3 menjadi plus 5, oksidasi. Sekarang kakak ingin menyesuaikan persamaan ini dengan metode setengah reaksi. Kalau kalian ingin mencoba dengan metode yang bilox, silakan untuk dicoba. Kakak di sini pakai yang setengah reaksi. Sekarang kita pisahkan dulu reaksinya. Oksidasi yang mengalami oksidasi kan NO2- yang berubah menjadi NO3-. Yang reduksi itu Cr2O72- itu berubah menjadi Cr3+. Kemudian kita setarkan dulu masing-masing reaksinya ya. Di sini kan kekurangan atom oksigen, maka ditambahkan 1 molekul H2O. Kemudian kita setarakan hidrogennya. Di sini 2, maka ditambahkan 2H+. Lalu setarakan muatannya. Di sini minus 1, di sini plus 1. Di sini di sini plus 1, maka setarakan ditambahkan dengan 2 elektron. Kemudian setarakan di reaksi reduksi. Di sini di ruas kiri itu ada 7 oksigen, maka di ruas kanan kita tambahkan 7 molekul H2O. Kemudian kita tambahkan hidrogennya di ruas kiri, karena kan di kanan ada 14, maka ditambahkan 14H+. Kemudian kita setarakan muatannya. Di ruas kiri di sini itu ada plus 12. Di ruas kanan, sebelumnya kita setarakan atom-atomnya. Di sini kan Cr2, maka di sini dikalikan 2. Jangan lupa ya ditambah koefisien 2. Kita setarakan dulu atom-atom yang berubah biloxnya. Maaf tadi terlupa. Kemudian lanjut, kita samakan muatannya. Di ruas kiri itu plus 12, di ruas kanan plus 6, maka ditambahkan 6 elektron di ruas kiri. Kemudian kita jumlahkan. Dioksidasi kita kalikan 3. Di sini kita kalikan 1 agar nanti elektronnya itu bisa kita hilangkan agar sama-sama 6. Kita tulis lagi ya. 3NO2- ditambah 3H2O menjadi 3NO3- ditambah 6H+ ditambah 6 elektron. Itu dioksidasi. Kemudian direduksi.
sama karena dikalikan 1, kita tulis kembali 2 min ditambah 14 H plus tambah 6 elektron menjadi 2 Cr 3 plus ditambah 7 H2O. Sekarang kita coret mana yang sama di ruas kiri, ruas kanan. Di sini elektronnya sama, kita coret. H di sini sisa 4, betul. Ada lagi H plus. Di ruas di sini ada 6, di sini ada 14, sisa 8 H plus. Maka kita tuliskan persamaannya Cr2O7 2 min plus 8 H plus 3 NO 2 min menjadi 2 Cr 3 plus ditambah berapa ini? 3 NO 3 min ditambah 4 H2O. Nah, di sini maka jawabannya di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E. Maka A-nya 8, B-nya 3, C-nya 2, D-nya 3, dan E-nya 4. Seperti itu. Lanjut ke soal selanjutnya. Dari mana Mas? Ada baca apa-apa dulu. Terus saya jago Mas. Ya mau ngawur kok. Makanya apa? Manakah bilangan oksidasi dari Mn yang paling kecil? Di sini ada poin A, B, C, D, dan E. Ya, kita cari satu-satu. Kita coba di poin A. Cl mempunyai bilox minus 1 dikalikan 3 menjadi minus 3. Di sini Mn-nya maka plus 3. Kemudian di sini ini oksigen minus 2 dikalikan dengan 4 menjadi minus 8. K kan golongan 1, maka biloxnya plus 1. Betul? Insya Allah betul. Plus 1 dikalikan 2 menjadi plus 2. Maka bilox dari Mn di sini itu plus 6. Agar total biloxnya itu 0. Kemudian yang poin C. Di sini tadi SO4 2 min. Tadi muatannya berapa? Minus 2 kan? Minus 2. Minus 2 dikalikan dengan 3 minus 6. Di sini plus 6 dikalikan dibagi 2, maaf, jadi plus 3. Di poin D, oksigen minus 2 dikalikan 2 minus 4, maka Mn-nya plus 4. Kemudian di sini NO3 nitrat, ion nitrat kan mempunyai muatan minus 1 toh, minus 1. Coba dibuka-buka lagi bukunya. Yang ion okso gininya SO4, NO3, terus yang ClO4 tadi dibuka-buka lagi. Minus 1 muatannya. Minus 1 dikalikan 2 minus 2. Maka Mn-nya plus 2. Jadi bilox yang terkecil dari kelima ini yakni yang poin E plus 2. Lanjut, pertanyaan ke-5. Di sini ada persamaan. Manakah yang berperan sebagai oksidator? Oksidator di sini kan pengertiannya zat yang menyebabkan zat lain itu mengalami oksidasi. Nah, tetapi dianya sendiri itu mengalami reduksi. Sekarang kita cari mana atom yang mengalami reduksi. Mn di sini kan minus 2 minus 4. Di sini plus 4.
Mn di sini ini tadi ingat SO4 muatannya minus 2. Di sini plus 2. Jadi di sini Mn mengalami reduksi dari plus 4 menjadi plus 2. Maka yang berperan sebagai zat oksidator di sini yakni MnO2. Sudah bisa dipahami? Ini kan turun dari plus 4 jadi plus 2. Jadi kan yang mengalami reduksi. Jadi oksidatornya itu yang MnO2, sedangkan hasil reduksinya itu MnSO4. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan di sini. Manakah yang berperan sebagai reduktor? Reduktor di sini kan reduktor pengertiannya reduktor itu zat yang menyebabkan zat lain itu mengalami reduksi, tetapi dianya sendiri itu mengalami oksidasi. Ya. Sekarang kita cari satu-satu di 3 persamaan ini. Yang pertama, di sini SiCl4. Cl mempunyai muatannya minus 1. Dikalikan dengan 4 menjadi minus 4. Maka di sininya plus 4. Kemudian Mg. Di sini karena atom bebas menjadi 0. Di sini Si juga atom bebas 0. Ini Cl2. Muatan dari Cl minus 1 dikalikan 2 minus 2. Maka Mg di sini plus 2. Nah, mana yang mengalami oksidasi? Yaitu Mg. Dari 0 menjadi plus 2. Kan reduktor zatnya tuh mengalami oksidasi. Jadi reduktornya itu Mg. Yang ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada H2S. H kan plus 1 dikalikan dengan 2 plus 2. Di sini sulfur biloxnya minus 2. Cl2 biloxnya 0 karena atom bebas. Kemudian di sini min 1, hanya plus 1. Di sini atom bebas juga 0. Mana yang mengalami oksidasi? S, betul. Dari minus 2 menjadi 0. Kalau ini kan Cl reduksi dari 0 menjadi minus 1. Oksidasi. Jadi reduktornya itu H2S. Kemudian yang persamaan ketiga. Mg di sini 0. FeCl3. Cl minus 1 dikalikan dengan 3 minus 3. Maka Fe-nya plus 3. MgCl2. Cl tadi minus 1 dikalikan 2 minus 2. Mg-nya plus 2. Kemudian FeCl2. Cl di sini minus 2, Fe-nya plus 2. Maka yang mengalami oksidasi itu Mg. Dari 0 menjadi plus 2. Dari ketiga ini yang mengalami oksidasi atau zat reduktornya Mg, H2S, dan Mg. Sudah. Sekarang kita lanjut pada soal selanjutnya. Di sini ada persamaan di sini yang baterai itu kan. Manakah yang bertindak sebagai reduktor?
Tadi kan sudah dijelaskan reaktor itu zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi, tetapi D-nya sendiri itu mengalami oksidasi. Di sini CD 0 karena atom bebas. CD di sini masih ingat OH itu mempunyai muatan berapa? -1. Asam basa masih ingat, KOH, BaOH itu basa kan. OH itu -1. Maka dikalikan 2 -2. Di sini +2. Ini udah langsung ketemu. Ini CD mengalami oksidasi sebanyak 2. Jadi jawabannya adalah CD. Alasannya karena CD ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +2. Mau dicek yang lain, di sini NiO2 O-2 dikali 2 -4, di sini +4. Maka di ruas kanan di sini OH -1 dikalikan 2 -2, di sini +2. Ini kan ini mengalami reduksi. Nah, sedangkan pertanyaannya manakah zat yang mengalami zat yang bersifat sebagai reduktor atau zatnya itu mengalami oksidasi? Jawabannya CD karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian pertanyaan ke-8. Berapa Mn menerima elektron? Sekarang kita tentukan biloxnya terlebih dahulu. Di sini -2 dikalikan 4, -8. Di sini +1. Di sini +7. Di ruas kanan SO4 tadi kan -2. Biar lebih singkatnya -2. Bisa sama aja sih. Di sini -8, ini +6, maka di sini +2. Nah, di sini mengalami reduksi sebanyak 5. Bilox penurunan maupun kenaikan itu sama saja dengan jumlah elektron yang ditangkap atau yang dilepas. Kita buktikan ya. Sekarang ini kan mengalami reduksi. Kita ionkan di sini dari K+, di sini MnO4-. Di sini Mn2+ dan SO4 2-. Menjadi MnO4-. Di ruas kanan Mn2+. Kita samakan karena asam. Di sini kekurangan oksigen, kita tambahkan di ruas kanan 4 molekul H2O. Kemudian setarakan hidrogennya, tambahkan H+ sebanyak 8 H+. Kita samakan muatannya. Di ruas kiri itu ada +7, di ruas kanan ada +2. Maka kita tambahkan elektron sebanyak 5 elektron. Nah, maka di Mn ini menerima elektron sebanyak 5 dalam 1 mol ya. 1 mol kan sama dengan 1, koefisiennya 1. Menerima 5 elektron. Lanjut, pertanyaan ke-9. Ada persamaan ini. Kemudian setarakan dengan metode setengah reaksi dalam kondisi asam. Kita tentukan biloxnya terlebih dahulu. Di sini -1 karena ada muatannya. Di sini ada -6 +5. Di sini -2 dikalikan 2 -4. Di sini +4, di sini 0 karena atom bebas. Yang mengalami oksidasi itu yang Cl, oksidasi, yang reduksi itu yang N.
kita tuliskan reaksinya. Kita pisahkan oksidasi NO3- menjadi NO2 yang direduksi Cl- menjadi Cl2. Kita setarakan satu-satu. Di sini kan N-nya udah setara. Lanjut ke O-nya. Di sini ruas kiri ada 3, ruas kanan ada 2. Kita tambahkan 1 molekul H2O. Kemudian H-nya kita samakan, di ruas kiri kita tambahkan 2H+. Kita samakan muatannya. Di ruas di sini ada +1, di ruas kanan 0, maka kita tambahkan elektronnya sebanyak 1 elektron. Di sini totalnya ada 0, di ruas kanan juga 0. Kemudian yang direduksi, di sini ada 2, maka kita samakan atomnya dulu. 2 Cl- Cl2. Samakan muatannya, di ruas kiri ada -2, maka di ruas kanan kita tambahkan 2 elektron. Kemudian kita jumlahkan. Kita samakan elektronnya di ruas di oksidasi di sini kita kalikan dengan 2. Sini dikalikan 1. Maka hasilnya 2 Cl- ditambah 2, ini kan menjadi 2. Bisa kita coret elektronnya. Menjadi dikalikan 2, 2 NO3- ditambah 2 kali 2, 4H+, menjadi 2 NO2 ditambah Cl2 ditambah dengan 2H2O. Sekarang kita cek jumlah atom-atomnya. Di ruas kiri di sini 2 Cl, di kanan 2 Cl. Di ruas kiri N-nya ada 2, di ruas kanan ada 2. O-nya kita hitung, di sini ada 6. Di ruas kanan di sini ada 4, di sini ada 2. 6 sama-sama 6. Kemudian H-nya di sini 4, di kiri juga 4 sama. Kemudian yang terakhir muatannya. Di sini ada -2. Terus di sini ada -2, -4, ada +4, jadi 0 totalnya. Di ruas kanan juga nggak ada muatan, 0. Jadi sama-sama 0. Jadi reaksi ini sudah setara. Seperti itu. Bisa dipahami ya, semoga bisa memahamkan. Kemudian yang terakhir nih, soal terakhir. Ada persamaan di sini, Sn plus 4NO3 menjadi SnO2 ditambah 4NO2 ditambah dengan 2H2O. Di soal menentukan bilangan oksidasi dari zat oksidator dan hasil reduksinya. Pertama, kita tentukan biloxnya dahulu. Di sini Sn atom bebas matanya 0. Di sini -2 dikalikan 3 -6, di sini +6. Di sini -4, di sini +4. Di sini -4, di sini +4. Di sini tidak perlu. Kita tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang oksidasi. Sn dari 0 menjadi +4, maka ia mengalami oksidasi karena biloxnya naik. Sn dari 0 menjadi +4, maka biloxnya naik, ia mengalami oksidasi. Sedangkan di N dari +6 menjadi +2, maka ia mengalami reduksi. Kan kemudian ditanyakan bilangan oksidasi dari zat oksidator. Masih ingat pengertiannya? Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, tetapi dirinya itu mengalami reduksi. Yang reduksi mana? NO3. Maka bilangan oksidasinya itu
plus 6 dari N nitrogen ini. Kemudian hasil reduksinya. Hasil berarti kan di ruas kanan. Ruas kanan tanda panah. Maka hasil reduksinya itu NO2. Beberapa ada yang menjawab maaf, ini NO3 min plus 5. Maaf, ini ada kurang muatannya. Di sini berarti kan plus 3, di sini plus 5. Dari plus 5 menjadi plus 3, turun 2 maka reduksi. Di sini bilangan oksidasi dari zat oksidator itu plus 5, sedangkan hasil reduksinya NO2 min. Kan di poin B kalau nggak salah, B atau C kan ada yang ini. Nah, ini tuh bukan hasil oksidasi, hasil reduksi, tetapi zat reduksinya, zat yang mengalami reduksi. Kalau di sini di ruas kanan itu hasil reduksinya. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai jawaban dari ulangan harian. Semoga bisa memahamkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.